Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku, kembali bertemu dengan Bu Yuni mengajar fisika. Untuk kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang getaran dan gelombang. Ya, getaran dan gelombang. Untuk yang pertama kita akan belajar tentang getaran. Nah, pada umumnya setiap benda itu dapat melakukan getaran. Suatu benda dikatakan bergetar jika benda itu bergerak bolak-balik melalui titik kesetimbangan. Jadi kalau benda dikatakan, bagaimanakah benda dikatakan bergetar? Bergetar itu apabila benda itu bergerak bolak-balik melalui titik kesetimbangan. Nah, kesetimbangan yang dimaksud itu adalah keadaan saat suatu benda berada pada posisi diam jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, sebagai contoh pada gambar ini, ya, ini adalah gambar ayunan bandul sederhana. Ini misalkan ya, tali dikaitkan, kemudian ujungnya diberi benda. Nih, kemudian ditarik ke kiri atau ke kanan, boleh tarik. Nah, ketika kita menarik ini dikatakan kita memberikan simpangan, ya, simpangannya sebesar theta, diberikan simpangan. Nah, kemudian dia dilepaskan, maka dia akan bergerak dari titik A ke B ke C, B A B C sampai dia nanti akan berhenti. Nah, sekarang yang dikatakan dia bergetar yang mana? Ya, ketika dia bergerak bolak-balik dari A, B, C, B, A. Ya, ini dikatakan bergetar. Nah, kalau dia dikatakan bergetar satu getaran, ya, satu kali getaran itu satu getaran penuh adalah gerak dari posisi, kalau diambil dari A berarti A, B, C, B, A. Itu satu getaran. Ya, bukan dari A, B, C saja. Kalau A, B, C saja berarti setengah getaran. Ya. Kalau dari ngitungnya dari C berarti C, B, A, B, C. Kembali lagi ke titik awalnya. Ya. Nah, kemudian pada gerak bolak-balik ini ada besaran-besaran yang terdapat pada benda bergetar yang perlu kalian pahami. Untuk yang pertama adalah amplitudo. Apa itu amplitudo? Amplitudo getaran adalah simpangan terbesar yang dihitung dari kedudukan seimbang. Ya, dari kedudukan seimbang. Nah, kalau pada gambar yang tadi dikatakan kedudukan seimbang itu sebelum benda diberikan simpangan, ya, dia digantungkan, maka dikatakan ketika dia digantungkan itu kita sebut sebagai benda dalam keadaan setimbang, ya, sebelum ditarik, sebelum diayunkan, ya, itu dikatakan benda itu dikatakan benda ini dalam keadaan setimbang. Nah, apa itu amplitudo getaran? Ya, saya ulang, amplitudo getaran adalah simpangan terbesar yang dihitung dari kedudukan setimbangnya. Amplitudo itu diberi lambang huruf A. Ya, diberi huruf lambangnya adalah A dengan satuannya adalah meter. Nah, kemudian kalau pada gambar ini amplitudonya yang mana? Nah, ketika tadi kita tarik ke kiri atau ke kanan, maka tarikan kita itu disebut memberikan simpangan. Setelah itu dilepaskan. Setelah dilepaskan, maka benda ini berayun. Nah, ayunan yang terjauh ini disebut sebagai amplitudo. Amplitudo lambangnya adalah A. Nah, ini adalah amplitudo. Lambangnya adalah A. Sedangkan ini tadi ditarik ke sana, namanya kita memberikan apa? Simpangan.
simpangan. Simpangan lambangnya adalah Y, ya. Simpangan lambangnya adalah Y. Nah, oke, kita lanjut. Yang berikutnya, kalau tadi ini dia bergetar ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, berarti dia memiliki yang namanya jumlah ayunan. Jumlah ayunannya berapa? Misalkanlah dia berayun sebanyak 10 kali dalam waktu 5 sekon. Ya, benda ini berayun 5 kali dalam waktu sekian sekon misalkan, ya. Maka dikatakan menghitungnya gini, dari A, B, C, B, A 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketika dia berayun 5 kali itu waktunya berapa? Ya, maka dikatakan tadi 5 ayunan itu namanya adalah jumlah ayunan. Jumlah ayunan itu atau jumlah getaran itu disebut dengan lambangnya adalah N, jumlah getaran. Kemudian dalam waktu berapa? Waktu namanya itu adalah waktu getar. Waktu getar itu satuannya juga sekon. Ya, lambangnya adalah T. Jadi kalau tadi berayun berapa kali? Ya, ini ya berayun misalkanlah 1, 2, 3, 4, 5. Waktunya berapa? Maka tadi namanya ini adalah berayunnya tadi adalah jumlah ayunan lambangnya N. Waktu yang dipakai untuk berayun namanya adalah waktu getaran. Ya, waktu getaran satuannya adalah sekon lambangnya T. Jumlah getaran N tak bersatuan. Maka periode dari getaran itu adalah periode getaran adalah waktu yang digunakan dalam satu getaran dan diberi lambang simbolnya adalah T. Periode itu T. Jadi periode suatu getaran itu tidak tergantung pada amplitudo getaran. Nah, dari definisi ini dapat dibuat perumusan periode getaran lambangnya T. Rumusnya adalah waktu yang digunakan. Waktu itu T. Tiap getaran berarti per jumlah getaran N. Jadi T sama dengan T kecil dibagi N. Jadi periode getaran rumusnya adalah T besar sama dengan T kecil dibagi N, ya. Ini adalah periode getaran. Kemudian yang berikutnya adalah frekuensi getaran. Frekuensi getaran itu apa? Frekuensi getaran adalah jumlah getaran yang dilakukan oleh sistem dalam satu sekon atau tiap satuan waktu boleh, ya. Jumlah getaran yang dilakukan tiap satuan waktu, ya. Nah, frekuensi lambangnya adalah F, satuannya adalah sepersekon, atau sepersekon itu Hz. Nah, dari definisi ini maka frekuensi itu dapat dibuat perumusan jumlah getaran N tiap waktu berarti dibagi T waktu, maka frekuensi sama dengan N per T, ya. N-nya adalah N-nya adalah jumlah getaran, T-nya adalah waktu getaran. Nah, waktu getaran itu satuannya adalah sekon. Nah, kalau kita lihat dari rumusnya frekuensi dan periode, ya, ada kesamaan. Dari definisi periode dan frekuensi itu ada hubungan. Hubungannya apa? Ya, hubungannya apa? Kalau frekuensi rumusnya N per T. Kalau T periode rumusnya adalah T kecil dibagi N. Nah, ini kan tinggal kebalikannya saja. Maka kalau kita buat rumus gabungannya, salah satu ini kita ganti. Misalkan ini ya, periode sama dengan T dibagi N. Maka T sama dengan periode kali N. Kemudian ini kita masukkan ke T-nya frekuensi. Frekuensi itu N per T, maka sama dengan N dibagi T-nya itu T periode dikalikan N. N-nya sama bisa dicoret, sehingga frekuensi sama dengan seperti, ya. Maka ini hubungannya adalah frekuensi dan periode F sama dengan seperti. Kalau F sama dengan seperti, maka T periode juga sama dengan seper F, ya. Untuk keterangannya, periode adalah waktunya sekon, T ya frekuensi, F satuannya sepersekon atau Hz. Nah, sekarang kita lanjut untuk contoh soal.
Contoh soalnya gampang. Dalam 2 menit terjadi 960 getaran pada suatu partikel. Tentukan periode getaran dan B frekuensi. Nah, dalam 2 menit. Maka dari situ ya, dalam 2 menit itu berarti 2 menit itu apa? Waktu. 960 getaran itu apa? Jumlah getaran. Oke ya, diketahui N-nya atau jumlah getarannya adalah 960 getaran. T waktunya 2 menit, 2 kali 60 skon, berarti 120 skon. Ditanyakan yang A periode, yang B adalah frekuensi. Maka pertanyaan A, T sama dengan T kecil dibagi N. Waktunya karena ini menit maka diubah menjadi skon ya, diubah menjadi skon. Nah, kemudian T-nya 160. N-nya 960. Kalau ini dihitung dibagikan adalah 0,125 skon. Nah, kemudian kita cari untuk frekuensi. Kalau mau langsung maka frekuensi, karena di sini T-nya sudah ketemu. Nah, karena ini sudah ketemu untuk T-nya, T sudah ketemu sebesar 0,125 skon, maka langsung F sama dengan seperti 1 dibagi 0,125. Nah, kalau ini dibagikan hasilnya adalah 8 Hz ya. Kalau 8 Hz, kalau misalkanlah kamu kesulitan karena tidak menggunakan kalkulator, maka boleh menggunakan cara yang satunya. Cara yang satunya bagaimana? Yaitu F sama dengan N per T. N-nya berapa? 960, T-nya 120. Maka kalau ini dibagikan juga sama. Hasilnya yaitu 8 Hz ya. Hasilnya juga sama. Nah, sekarang kita kembali ke ayunan. Ayunan yang tadi kalau kita pisahkan ya, saya ambil salah satu sisi. Misalkanlah kita tarik ke kanan. Tadi ketika kita menarik ayunan itu berarti kita memberikan memberikan simpangan. Nah, ketika kita memberikan simpangan ya, maka di sini kemudian dilepaskan, maka dia akan bergerak. Misalkan dari B kita tarik ya, dari A kita tarik tadi ya, dari A kemudian kita lepaskan, maka dia akan bergerak ke B. Kemudian ini juga akan bergerak ke sana, terus nanti kembali. Nah, kalau ini gambarnya kita uraikan, maka benda ini ketika kita tarik dia memiliki gaya berat yaitu sebesar M kali G. Kalau diuraikan pada sumbu X dan Y, maka kita akan mendapatkan sumbu X-nya adalah mg sin theta. Ini sama dengan menguraikan vektor pada bidang miring ya, menguraikan vektor pada bidang miring. Nah, ini tadi adalah panjang tali lambangnya adalah L. Kita memberikan simpangan sebesar delta T. Usahakan delta theta. Usahakan tetanya atau sudut kemiringan atau sudut simpangannya itu kurang dari 15 derajat. Supaya mendapatkan hasil yang bagus, maka sebaiknya ketika kita memberikan simpangan, sudutnya itu kurang dari 15 derajat. Kemudian dilepaskan, dia akan bergerak ya. Nah, sebuah bandul menggantung pada tali yang panjangnya L. Bandul diberi sudut simpangan sebesar theta. Jika dilepas, bandul akan melakukan gerak bolak-balik ya, dari A, B, C, B, A terus gitu ya. Bandul yang terikat pada tali dari titik A berayun ke titik B dikarenakan adanya gaya pemulih. Ketika dia dilepaskan, dia akan ke titik B karena adanya gaya pemulih ini ya. Nah, kemudian gaya pemulihnya sebesar mg sin theta, tandanya adalah negatif. Tanda negatif itu menunjukkan bahwa gaya tersebut berlawanan dengan arah gaya yang bekerja pada beban. Karena kan ini tadi ditarik ke sana ya. Jadi ini ada gaya. Maka ini tanda negatif ini menunjukkan bahwa gaya tersebut berlawanan dengan arah gaya yang bekerja pada beban. Nah, berdasarkan hukum 2 Newton itu kan F sama dengan M kali A. Diperoleh F sama dengan M kali A. Kalau ini kita masukkan, min mg sin theta sama dengan M kali A. Kalau ini kan sama-sama ada M-nya ya, sama-sama ada M-nya bisa dicoret.
Kemudian tinggal G sin theta sama dengan A. Nah, sin theta itu bisa diwakili Y per L, ya. Diwakili Y per L. Nah, ini kalau kita lanjutkan, ini pembahasannya banyak. Jadi di sini Bu Yuni dipotong untuk mendapatkan hasil ini. Untuk mendapatkan hasil ini Bu Yuni potong. Ini Bu Yuni potong. Hasil dari perhitungan matematis tadi akan diperoleh rumus bahwa T sama dengan 2pi akar L per G. Dan untuk frekuensinya berarti tadi ya kan ada hubungan bahwa F sama dengan 1/T dan T sama dengan 1/F. Kalau T-nya itu 2pi akar L per G, kalau T-nya 2pi akar L per G, maka frekuensinya berarti 1/F, 1/2pi akar L per G, ya. Maka frekuensinya ini aslinya adalah F sama dengan 1/2pi akar L per G. Kan begini. Dari ini matematika bisa dibuat menjadi 1/2pi, ini naik, ya, akarnya naik tetapi menjadi dibalik G per L. Jadi untuk frekuensi dan periode pada ayunan sederhana bisa juga menggunakan perumusan T sama dengan 2pi akar L per G dan F-nya adalah 1/2pi G per L, ya. Untuk keterangannya masih sama. L-nya adalah panjang tali, satuannya meter, G percepatan gravitasi, meter per sekon kuadrat, T-nya periode, F-nya frekuensi, satuannya hertz. Nah, langsung pada contoh soal. Sebuah bola bermasa 0,5 kg digantungkan pada sebuah tali dan diayunkan. Sebuah bola bermasa 0,5 kg digantungkan pada sebuah tali dan diayunkan. Ternyata dalam waktu 10 menit jumlah ayunan yang terjadi adalah 300 kali. Hitung panjang tali tersebut, ya. Nah, dari soal ini mari kita pilah untuk diketahuinya apa saja. Diketahui sebuah bola masa belum saya tuliskan ya, masa sama dengan 0,5 kg digantungkan pada sebuah tali ayunan ternyata dalam waktu 10 menit dijadikan sekon, berarti 10 kali 60 adalah 600 sekon, ya. Kemudian terjadi jumlah ayunannya, N-nya adalah 300 getaran, ya, 300 getaran. Maka yang ditanyakan berapakah L-nya. Nah, oke. Kita akan mencari berapakah L-nya. Mau menggunakan rumus T boleh, menggunakan rumus frekuensi juga bisa. Nah, ini kita menggunakan rumus frekuensi sama dengan 1/2pi akar G per L. Ya, kita harus mencari F-nya dulu. F sama dengan N per T. F sama dengan N per T. N-nya adalah 300, T-nya 600. Berarti setengah hertz atau 0,5. Maka kalau ini kita masukkan, F-nya 0,5 sama dengan 1/2pi akar, G-nya berapa? 10, L-nya yang dicari. Karena kita akan mencari L, di mana L ini berada di dalam akar, ya, L-nya itu berada di dalam akar, maka harus kita keluarkan. Cara mengeluarkannya kalau begini, maka harus dikuadratkan, ya. Jadi dikuadratkan supaya akarnya hilang, kita bisa ketemu L. Kalau ini mau diakarkan berarti semua baik ruas kanan maupun ruas kiri diakarkan. 0,5 dikuadratkan. 0,5 dikuadratkan sama dengan 1/2pi juga kuadrat, akar 10 per L juga dikuadratkan. Kalau ini dikuadratkan berarti 1/4. Ini dikuadratkan berarti 1/4pi pangkat 2. Kalikan ini, akar dikuadratkan, akarnya hilang. Kalau akarnya hilang berarti tinggal 10 per L. Maka menjadi 1/4 sama dengan 1/4pi kuadrat kali 10 per L. Nah, ini sama, kalau kemudian kita ringkas berarti 1/4 sama dengan 10 per 4pi kuadrat kali L. Ya, kalau dikalikan silang berarti 4 kali 10, 1 kali 4pi kuadrat kali L,
ya. Kalikan silang 4 kali 10, 1 kali 4 pi kuadrat kali L. Oke. Sekarang di ruas kanan dan ruas kiri ada angka 4, maka bisa dicoret. Sehingga tinggal L sama dengan 10 dibagi pi kuadrat, ya. 10 dibagi pi kuadrat. Itu ya. Nah, kalian hitung pi-nya itu 3,14 dikuadratkan, ya. Pi-nya itu 3,14 dikuadratkan. Kalau 10 dibagi ini hasilnya adalah 1,014 meter. Jadi panjangnya tali adalah atau L-nya adalah 1,014 meter. Ini adalah soal nomor 1. Nah, itu tadi contoh soal 1 aja ya, 1. Kemudian untuk yang kedua adalah getaran pada pegas. Getaran pada pegas. Pegas itu bisa kita asumsikan seperti apa? Per, kayak ya, seperti per. Ya, seperti per. Nah, sebuah benda bermasa M digantungkan pada ujung pegas. Pegas akan bertambah panjang, ya, bertambah panjang sebesar Y. Dalam keadaan setimbang, gaya berat W sama dengan gaya pegasnya. Jadi ada dua hal yang menyebabkan pegas itu bertambah panjang. Satu, disebabkan karena digantungi beban. Yang kedua, bisa jadi hanya karena ditarik atau ditekan, ya. Nah, perhatikan gambar ini. Ada gambar A, B, C, dan D. Ya, gambar A, B, C, dan D. Nah, gambar A itu pegas dalam keadaan setimbang. Kemudian yang B itu adalah ketika pegas itu diberikan beban yang bermasa M, ya, diberikan beban bermasa M. Kalau ini diberikan beban, secara otomatis pegasnya akan bertambah panjang. Nah, ya, maka ketika diberi beban dia menyebabkan bertambah panjang. Maka beban ini bisa kita beban ini bisa kita artikan sama dengan gaya yang menyebabkan pegas bertambah panjang. Nah, ketika kita memberi beban atau massa itu kan bertambah panjang, maka ini pertambahan panjangnya ini disebut dengan simpangan, ya. Simpangannya adalah Y. Kemudian yang C, beban ditarik sejauh A dan dilepaskan. Nah, beban ditarik ketika ini sudah diberi beban itu kan sebenarnya sudah bertambah panjang. Ini simpangannya. Tapi kan pegas ini nggak akan bisa bergerak ketika kita tidak memberikan simpangan lagi atau ditarik, ya. Maka kalau ditarik, maka dikatakan kita memberikan simpangan maksimum. Ditarik kemudian dilepaskan. Kalau dilepaskan, maka dia akan bergerak kemana? Bergerak ke atas, ya, bergerak ke bawah, bergerak ke atas. Nah, maka ini dikatakan sebagai simpangannya, ya. Kalau ini gambar-gambar ini, jadi pada gambar A, B, C, dan D itu masing-masing ada keterangannya dan ada maksudnya. Jadi kalau yang D itu adalah ketika sudah diberi tarikan dan dilepaskan, maka dia akan bergerak ke atas, ya, bergerak ke atas. Kemudian dia akan bergerak ke bawah. Nah, ini ya, ini keterangannya adalah sebuah benda jika bermassa M digantungkan pada ujung pegas bertambah panjang sebesar Y. Dalam keadaan setimbangnya, gaya berat W tadi, ya, gaya beratnya beban ini
itu bisa disebut sebagai gayanya, gaya yang menyebabkan beban bertambah panjang. Nah, resultan gayanya sama dengan 0 dan beban diam di titik setimbangnya. Dia akan diam di titik setimbang itu karena belum ada tarikannya. Pegas tetap akan berada pada titik setimbang jika tidak diberikan gaya. Ya, jika tidak kita berikan gaya tarikan, maka pegas ini akan tetap diam di sini. Ini pada titik kesetimbangannya. Ya. Gaya tarikan itu gaya tarikan dari luar itu kita yang memberikan atau mungkin berupa tekanan. Kita tarik atau kita tekan, gitu ya. Nah, jika benda ditarik ke bawah sejauh S kita tarik tadi ke bawah sejauh S, kemudian atau sebesar amplitudonya A, maka kemudian jika dilepaskan benda akan bergerak ke atas, merapatkan pegas sejauh A lalu kembali ke titik setimbang dan turun lagi ya sejauh A pula. A itu amplitudo maksudnya ya. Kemudian gerakannya itu akan terjadi secara berulang-ulang atau secara periodik ya. Karena yang dikatakan getaran itu apabila dia bergeraknya secara periodik. Periodik itu adalah secara teratur ya, berulang-ulang tetapi secara teratur ya. Kemudian jika suatu pegas diberi beban kemudian ditarik sehingga diperoleh suatu simpangan tertentu, kemudian tarikannya dilepaskan, maka pegas akan bergerak bolak-balik melalui titik setimbangnya. Nah, periode dan frekuensi pegas yang melakukan gerak harmonis sederhana atau melakukan getaran itu dapat dinyatakan dalam persamaan ya. T sama dengan 2pi akar M per K, hampir sama dengan tadi pada tali ya, hampir sama dengan tali. T sama dengan 2pi akar M per K. Kemudian frekuensinya adalah 1/2pi akar K per M. Caranya sama seperti tadi. Ya, sama. Kalau T-nya 2pi akar M per K, maka F-nya seper T. Nah, kalau T-nya itu maka F-nya seperti. Seperti itu berarti 1/2pi akar M per K. Kemudian dinaikkan akarnya maka menjadi K per M. Ingat bahwa F pada pegas waktu kemarin ya kita belajar tentang pegas itu bahwa gaya pada pegas F sama dengan K kali delta X. Ya, F sama dengan K kali delta X. Maka di situ ya untuk keterangannya masih sama, tapi karena pegas itu akan bergerak ketika ada dua hal yang menyebabkan. Satu, diberi beban. Dua, harus ada dua hal. Satu, diberi beban dan ditarik. Kalau diberi beban saja kemudian tidak diberi tarikan ya nggak akan bergerak. Yang kedua tidak diberi beban tapi hanya diberi tarikan, itu juga bisa ya. Nah, dan periodenya itu rumusnya ya. M-nya massa kilogram, K-nya konstanta pegas, delta X-nya perubahan panjang pegas. Ingat bahwa F sama dengan K kali delta X. Maka kalau mencari K sama dengan F dibagi delta X. Delta X sama dengan X2 min X1 ya, itu. Oke, sekarang kita berikan contoh soal. Ya. Contoh soalnya sebuah pegas mula-mula memiliki panjang 5 cm. Kemudian diberi beban 100 gram sehingga pegas bertambah panjang 10 cm. Hitung nilai konstanta pegas tersebut. Ya, pegas mula-mula memiliki panjang 5 cm. Berarti X0 ya, atau X1 boleh. X0 5 cm diubah jadi meter, 5 kali 10 pangkat min 2 atau 0,05 meter ya, ini 0,05 meter. Kemudian diberi bebannya berapa? Massa sebesar 100 gram atau 0,1 kilogram. Kemudian bertambah panjang atau X sama dengan 10 cm menjadi 0,1 meter ya, 0,1 meter. Nah, maka
pegas ini bertambah panjang disebabkan karena beban, maka gaya yang bekerja atau gaya yang menyebabkan pegas bertambah panjang adalah beratnya, ya, berat beban itu. Pegas saya gambarkan, nah, bertambah panjang disebabkan karena ini, bertambah panjang karena ini siapa? Adalah V, maka V itu sama dengan F nya. Karena V itu sama dengan mg, maka F sama dengan V sama dengan M kali G, ya. Jadi yang menyebabkan pegas bertambah panjang itu adalah V-nya, gaya berat beban. Maka gaya berat beban bisa disebut sebagai F-nya, maka F sama dengan V sama dengan M kali G. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah K-nya berapa, maka F sama dengan K kali delta X. Hukum Hooke tadi rumusnya begitu, ya. F-nya berarti M kali G sama dengan K kali delta X. Maka kalau kemudian kita masukkan angka-angkanya, bahwa M-nya 0,1 kali G-nya 10 sama dengan, ini kan tadi rumusnya M kali G sama dengan K kali delta X. Nah, M-nya 0,1, G-nya 10, K-nya yang dicari, delta X-nya berarti tadi X 0-nya 0,05, X-nya adalah 0,1. Jadi, ini kalau dirumuskan delta X-nya adalah X dikurangi X0, ini X-nya 0,1, X0-nya adalah 0,05. Kalau dikurangkan ya sama dengan 0,1 dikurangi 0,05 adalah 0,05, maka 1 sama dengan 0,05K. Maka K sama dengan 1 dibagi 0,05. 1 dibagi 0,05 itu adalah 20 Newton per meter. Jadi konstanta pegasnya K sama dengan 20 Newton per meter. Next, sekarang soal yang nomor 2. Sebuah pegas dengan konstanta pegas 600 Newton per meter diberi beban 1500 gram. Jika pegas digetarkan, tentukan frekuensi pegas tersebut saat diberi beban. Diketahui K-nya 600 Newton per meter, bebannya 1500 gram atau 1,5 kilogram. Berapakah frekuensinya? Frekuensi rumusnya 1/2 pi akar K per M, ya. F sama dengan 1/2 pi akar K per M. 1/2 pi akar, K-nya 600, M-nya itu 1,5. 600 dibagi 1,5 itu 400, ya. Ya, dihitung ya. 1/2 pi akar 400. 1/2 pi kali akar 400 itu 20. Jadi 20 dibagi 2 pi sama dengan 10 per pi Hz, ya. Jadi frekuensinya adalah 10 per pi Hz. Nah, Bu, apakah itu enggak diganti untuk nilai pi-nya? Nilai pi itu 3,14. Tapi kalau kalian menghitung seperti ini aja sudah betul. Jadi untuk mempermudahkan, pi tidak usah kita ganti dengan angkanya, karena sudah paham bahwa nilai pi itu sebesar 3,14. Oke. Next, sekarang soal yang nomor 2. Sebuah pegas dengan nomor 3. Sebuah pegas dengan konstanta pegas 100 Newton per meter diberi beban 20 gram. Kemudian ditekan sejauh 5 cm dan digetarkan. Tentukan periode getaran yang dialami pegas. Diketahui konstanta pegas, lambangnya adalah K, 100 Newton per meter. Diberi beban massa 20 gram diubah jadi kilogram, 0,02 kilogram. Kemudian ditekan sejauh, delta X-nya 5 cm. Berapakah periodenya? Oke, maka penyelesaiannya T sama dengan 2pi akar M per K. 2 pi akar, masanya tadi 20 gram diubah jadi kilogram berarti 0,02 dibagi K-nya tadi adalah 100. Tadi K-nya adalah 100. Maka 2 pi 100 itu diubah, ini nanti ya, ini 100 itu diubah jadi bilangan berpangkat 10 pangkat 2.
Kalau 0,02 dibuat bilangan berpangkat itu 10 pangkat min 2 ya. Ini menjadi 2 kali 10 pangkat min 2. Yang ini 100 menjadi 10 pangkat 2. Maka 10 pangkat 2 ini bisa naik. Naiknya kalau dari penyebut menjadi pembilang berarti dia menjadi negatif karena dia semula jadi positif. Dari positif dinaikkan menjadi negatif. Maka 2pi akar 2 kali 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 2 10 pangkat min 4. Jadi 2pi akar 2 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 2pi. Ini 10 pangkat 4-nya ini kalau diubah bisa menjadi begini. 2pi kalau dipisah ya. Akar 2 akar 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 4 kalau diakarkan itu 10 pangkat min 2. Jadi hasilnya jadi ini 2pi akar 2pi kali 10 pangkat min 2 kali akar 2. Jadi kalau diringkas itu menjadi 2 akar 2 kali 10 pangkat min 2 kali pi sekon ya. 2 akar 2 kali 10 pangkat min 2 pi kali sekon. Oke. Pada gerak harmonik itu dikenal simpangan suatu getaran. Simpangan dari satu getaran dapat digambarkan dalam suatu fungsi sinusoidal ya. Yang tadi kita buat gambarnya tadi ya, kita membuat gambar ayunan tadi ya. Jadi digambarkan ayunan. Ini kalau berayun kan misalkan dari sini A, B, C, dari A ke B, B ke C, terus C ke B, B ke A. Ini satu ayunan ya. Nah, ini kalau kita bisa kita gambarkan itu sama artinya kita itu membuatkan getaran itu dapat digambarkan sebagai fungsi sinusoidal seperti ini. Kalau digambarkan bisa menjadi seperti ini, sinusoidal. Ya toh? Ini dari A, B, C, B, A gitu ya. Ini kalau kita ringkas juga satu getaran bisa disebut sebagai satu lingkaran penuh, sama dengan satu lingkaran penuh ya. Satu getaran, satu panjang gelombang, kalau kita tuliskan itu satu getaran sama dengan satu panjang gelombang sama dengan satu lingkaran penuh ya. Satu lingkaran penuh ini. Jadi kalau gambar ini diberikan makna banyak itu ya. Satu getaran itu sama dengan satu lingkaran penuh sama dengan satu panjang gelombang ya. Nah, persamaan juga dapat dilukiskan dari sebuah proyeksi gerak melingkar beraturan ya. Tadi gerak melingkar ini yang Bu Yuni sebutkan sama dengan satu lingkaran penuh gerak melingkar ya. Jika sebuah gerak melingkar beraturan telah menempuh sudut fase sebesar θ dan kedudukan awalnya berlawanan dengan arah jarum jam, maka besar sudut fasenya adalah sebesar ini. Sudut fasenya ya satu kali lingkaran penuh itu ya. Maka θ sama dengan omega kali T. Omega itu waktu kita membahas tentang gerak melingkar, omega itu dirumuskan ya. Ingat bahwa omega sama dengan 2πf. Nah, ini. Ingat bahwa omega itu sama dengan 2πf. Karena F sama dengan seperti, nah maka ini menjadi 2πf kali T sama dengan 2pi per T kali T. T-nya ini T periode, ini T waktu getar ya. Theta itu sudut fase, satuannya radian. Omega kecepatan sudut, satuannya adalah radian per sekon. Kemudian T-nya waktu, satuannya sekon. F frekuensi Hertz, T periode, satuannya adalah sekon juga. Nah, secara matematis persamaan
Simpangan pada gerak harmonis itu dapat dinyatakan ya. Ini kalau tadi kita narik kan, misalkan dari posisi setimpal kemudian kita tarik ke kiri, itu kan kita memberikan simpangan. Ini tadi kita memberikan simpangan, tarikan pertama kita memberikan simpangan. Kalau kita memberikan simpangan, lambangnya adalah Y. Kemudian dilepaskan dia akan bergetar, akan bergerak ya, pol sana jauh sana, kemudian pol jauh sana, pol jauh sana. Nah, ini adalah titik terjauh. Kalau ini namanya titik terjauh, itu disebut sebagai amplitudo. Lambangnya adalah A, amplitudo. Oke ya. Nah, kemudian simpangan itu dapat dirumuskan, simpangan pada getaran itu dapat dirumuskan Y sama dengan A sin theta. A sin theta. Tetanya tadi adalah sama dengan omega kali T. Omega itu sama dengan 2pi F atau 2pi per T. Maka ini juga bisa kita tuliskan A sin 2pi per T periode dikalikan T. Juga boleh seperti ini, karena F sama dengan 1/T. Nah, ini adalah untuk keterangannya. Ya, ini adalah untuk keterangannya. Y simpangan satuannya meter, A amplitudo satuannya meter, theta sudut fase satuannya radian, omega kecepatan sudut satuannya adalah radian per sekon, F-nya frekuensi, masih sama seperti yang tadi ya. Oke, kalian pahami nih. Nah, sekarang kita masuk pada contoh soal. Soal nomor 1. Simpangan sebuah gerak harmonik memenuhi persamaan Y sama dengan 4 sin 4pi kali T dengan Y dalam satuan senti dan T dalam sekon. Tentukan berapakah amplitudonya, berapakah frekuensinya, dan C periodenya. Persamaannya adalah, persamaan dasarnya adalah Y sama dengan A sin omega kali T. Kalau kemudian Y-nya sama dengan 4 sin 4pi kali T, maka sebagai A-nya adalah 4, gitu. Kemudian sin omega T. Di sini sin 4pi kali T, maka ini 4T ini sebagai omega. Jadi persamaan Y sama dengan 4 sin 4pi kali T, A-nya adalah, langsung bisa kita jawab, ini adalah A-nya 4, ya, A-nya 4. Frekuensinya berapa? Nah, karena ini adalah omega, ini kan sama dengan omega. Omeganya sama dengan 4pi, omeganya 4pi. Omega itu rumusnya adalah 2pi F, maka 2pi F sama dengan 4pi. Maka F sama dengan 4pi dibagi 2pi. Maka ini dicoret-coret sehingga tinggal berapa? 2. Kalau F-nya sama dengan 2 Hz, 4 bagi 2, 2 Hz, maka T periodenya tinggal 1/F. 1/F, F-nya adalah 2, maka 1/2 atau setengah. Jadi periodenya adalah setengah. Itu soal nomor 1. Sekarang lanjut untuk contoh soal yang kedua. Sama, ya, sama. Sebuah pegas melakukan gerak harmonis sederhana memenuhi persamaan Y sama dengan 8 sin 6pi kali T dengan Y dalam senti dan T dalam sekon. Tentukan amplitudo, frekuensi, dan periode. Nah, ini ya, Y sama dengan 8 sin 6pi kali T. Nah, ini bisa langsung kita tuliskan rumus dasarnya. A sama dengan A sin omega kali T, maka A-nya adalah 8, omeganya adalah 6pi. Nah, ini adalah omega 6pi. Kalau omeganya 6pi, omega itu adalah 2pi per T. Karena pertanyaan B tadi periode ya. Pertanyaan yang B itu kan berapakah periodenya? Ya, periodenya dulu. Maka di sini kita akan mencari periodenya. Sehingga omega sama dengan 6pi, omega itu 2pi per T periode sama dengan 6pi. Maka kalau dikalikan silang ini bagaikan 6pi per 1. Berarti 2pi sama dengan 6pi kali T. 6pi kali T.
ya, maka T sama dengan 2pi dibagi 6pi, maka pi-nya hilang atau dicoret, maka 2/6 sama dengan 1/3 sekon. Jadi periodenya adalah 1/3 sekon. Dan untuk pertanyaan yang C, frekuensi, berapakah frekuensinya? Maka karena periode sudah dihitung mendapatkan hasil, maka frekuensi langsung bisa kita cari menggunakan persamaan hubungan mereka, ya. Di mana F sama dengan 1/T, maka tinggal 1 dibagi 1/3. Jangan lupa kalau seperti ini sama artinya, ya. 1 dibagi 1/3, maka 3 di penyebut akan naik menjadi pembilang sehingga menjadi 3 Hz. Jadi frekuensinya berapa? Frekuensinya adalah 3 Hz, ya. Nah, ini dulu untuk pelajaran kita hari ini tentang getaran dan persamaan simpangannya pada ayunan sederhana maupun pada pegas, ya. Untuk selanjutnya nanti akan Bu Yuni berikan soal-soal untuk kalian kerjakan, ya. Soal-soal untuk bahan belajar kalian kerjakan. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan. Oke, nanti kalau ada pertanyaan bisa menghubungi Bu Yuni, ya.